Hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kami dari Jayapura ada 4 orang tiba di sini, dipandu oleh Bapak dosen. Kami sedang menuju ke Bukit Peradaban, Automeri, Wondama. Ini jalan menuju. Kalau di bawah ini batu ya, batu peradaban ya. Ini batu peradaban, batu spesial di atas. Jadi itu pakannya mencapai 1000 berarti tamat. 1000 lebih. Tamat? 1000 kata pakai. Tamat Bapak? Banyak yang camli tengah gugur diusut kembali. Oh iya Ya, Silapan. begitu. Kita pasti tiba di atas. Ya, barang lain paksa, apalagi model-model begini capek ke apa, yang penting hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan itu Amin. luaskan. Amin. Itu hal yang Dan banyak orang lebih dekat Ya. ke Yesus, juru selamat. Puji Tuhan. Oke Pak, kita lihat jalan. Silakan. luar Kita lewat biasa. sini, lewat kiri ini. Ada petugas itu sepanjang itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, sekolah kayak ini tuh di atas. Oh, sekolah kayak ini. Ini dulu. Oh, Dulu dulu. tuh ada asrama di belakang sini. Besarnya itu Sekolahnya itu SGP, GPK. Ini dong punya aula. Ini dong punya aula. Nah, saya kecil ya, kita biasa datang tempat aula, tempat sembahyang, tempat makan di sini. Di daerah. Ini Aitumiari namanya. Tempatnya nama Aitumiari. Ini aula, ini penampakan aula. Ini di Automeri ya, di pendeta ISK ini dulu bangun aula di sini untuk mendidik anak-anak sekolah pada tahun 1925. Ada aula. Ini aula yang dibangun oleh pendeta ISK ini pada tahun 1925 untuk mendidik anak-anak Papua di Automeri, di Bukit Automeri, Wondama. Iya, baru di sebelah sana, karena di sebelah sana yang ada pintu mandu banyak di situ. Karena mana di sebelah juga. Bagaimana? Lewat sini ya. Bapak dong lewat jalan di sebelah. Maksudnya lewat sini toh? Iya. Karena di sebelah banyak pintu mandu yang di sebelah nanti bantu bapak dong ke atas. Ya, ke bawah. Ya, Dia lihat ini dulu. Semua langsung. Masmur. Ini semua lihat tulis. semua lahir dari sini ya. Mas, toh? Semua lahir dari sini ya. Iya. Yang ada serulingan Karena mas. memang tempat ini memberi inspirasi. Pak lihat laut sana. Sangat memberi inspirasi. Apalagi kalau dari kan Ini Bukit Automeri, semua pujian penyembahan yang ada di seruling emas, yang itu semua lahir dari sini oleh pendeta ISK ini. Ya, terima kasih ya, hormat. Ya, terima kasih banyak. Ya.
bisa ketemu suku di atas. Ya. Sukumu tadi di atas. Oh, ada di atas. Oke, siap, siap. Terima kasih. Amin, amin. Oke, selamat, selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Allah. Iya. Selamat. Amin, amin, amin. Yuk. Kita bisa. Bisa, bisa. Itu Mary bisa. Amin, amin. Jangan Amin, amin. Kami level 1. Amin. Rabbana binal amin. Amin, alhamdulillah. Tiga pos. Ini belum masih lagi jalan. Ini baru awal ini baru level 1. Ini belum masuk. Siap. Apa? Suara, Pak. Suara. Ayo. Suara di situ. Bapak Me, Hah? Bapak Me, Bobi. Bobby. Enak, Ya. enak Bapak. Na iwa wa doktoy. Enak Bapak. Kristo Bobi. Wah, wah. Wah, wah. Yo, selamat semua. Yo, terima kasih. Di situ sana kan. Permisi. Bukit Tumeri ke peradaban Miai Honam.
Yo, selamat semua. Mari, mari. Pas masuk kita tunggu, Pak. Oh. Selamat, selamat. Ya. Atau lebar nanti kita usulkan untuk pasang ini. Nanti kasih naik. Jangan tengah lawan Tuhan. Kalau pasang lift nih saya terlalu duduk lagi. Jangan turun lah. Ini menuju ke Bukit Peradaban. Tanya tangga ini lebih dari 1000. Ini semua ada yang sudah mengunjungi, ada yang sedang naik, ada yang akan kunjungi lagi. Ya, luar biasa. Ya. Bangsa Papua dari Sorong dan Samurai tadi disatukan dalam satu iman. Pendeta ISK ini adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk melukiskan bangsa Papua, kota emas, seruling, lagu seruling emas lahir dari tempat ini, termasuk lagu Hai Tanahku Papua yang ditetapkan oleh Nuguri Arat sebagai lagu kebangsaan Papua. Hai Tanahku Papua, termasuk lagu itu lahir dari tempat ini, dari Autumori. Tentu perjalanan ini tentu ditempuh oleh pendeta ISK ini untuk bermeditasi, berefleksi, bermenung, dan semua lagu-lagu lahir dari tempat ini tentang nubuatan tentang kota emas Papua yang digambarkan melalui tokoh selamat. Lagi bisa tiba. Ya, terima kasih. Salam. Ini yang iman. Ya, memang ini iman. Bangsa Papua menempuh berpuluh-puluh tahun, berabad. Ya, hampir kita sudah lalui 6 dekade lebih. Dan itu perjalanan iman. Dan kami sedang
hampir mencapai puncak. Ini ada yang sudah, dan ini katanya ini sudah mau sudah dekat pos terakhir. Dan itulah perjalanan bangsa Papua. Ya, Papua sampai di situ. Iya. Setelah 1100 tahun kita rayakan itu, kita menunggu penggenapan nubuatan itu. Bahwa saya meletakkan peradaban bangsa Papua, meskipun orang yang berhikmat, pengetahuan, dan marifat, tetapi mereka tidak akan membangun negeri ini. Bangsa ini akan bangkit untuk membangun dirinya sendiri. Dan inilah tangga yang kita sudah lalui. Beliau meletakkan batu peradaban di atas ini. Dan di hari yang bersejarah ini, pada tanggal 24 Oktober tahun 2025, besok adalah puncaknya. Ini para pengunjung, ada yang sudah kunjungi tempat ini, dan kami yang lain sedang masuk di puncak di batu peradaban. Bawah. Oh ya. Dan ini yang pos yang terakhir. Ini tadi kita sudah lalui pos yang satu, ini yang pos yang kedua, ini yang terakhir. Ya, satu putaran terakhir. Ya, luar biasa. Terusin sedikit ya. Ya, di sini pos yang terakhir. Di atas itu batu peradaban yang diletakkan oleh pendeta Samuel Kaine pada tanggal 25 Oktober tahun 1925. Besok genap 100 tahun. Di sini pos yang terakhir dan masih ada berapa tangga yang harus dilalui. Ini jalan baru yang sedang dibuat. Yang sebelah ini adalah jalan yang lama. Ini jalan baru. Dan para pengunjung tidak diizinkan lewat ini karena jalan ini baru dibangun. Dan tadi kita menempuh di jalan yang lama. Ini sedang dalam proses pembangunan. Ini jalan yang baru. Sehingga para pengunjung diizinkan lewat melalui jalan yang sudah lama ini. Tinggal satu langkah putaran terakhir lagi. Ini pos yang kedua, pos terakhir. Dan kami di sini sedang menunggu rombongan kami yang dari belakang ada datang supaya masuk sama-sama di puncak Bukit Automeri. Dan dari tempat inilah pendeta Samuel Kaine menubuatkan tentang kebangkitan bangsa Papua. Dan dari tempat inilah buku seruling emas itu lahir, termasuk nubuatan penglihatan tentang kota emas yang diperankan oleh dua tokoh, yaitu Tom dan Regi. Tom itu adalah bapaknya dari dosen Franz Ospakrik, dan Regi itu adalah istrinya dari pendeta Samuel Kaine. Dan dua tokoh itu yang memainkan peran menjadi tokoh sentral dalam kota emas. Ya, dan itu tentang nubuatan
Kota Emas, Papua. Dan dalam rangka itu kita sedang bergumul dan berjuang. Dan sedikit lagi kita masuk pada di titik tangga-tangga yang terakhir. Di sini kami sedang menunggu rombongan kami yang sedang datang agar kami sama-sama masuk di puncak di atas. Di situ kami akan berbendung dan di situ kami akan berdoa. Terima kasih karena Tuhan Engkau telah menuntun kami perjalanan bangsa Papua. Inilah perjalanan bangsa Papua. Tangga-tangga yang tadi kami lalui itu adalah perjalanan bangsa Papua, derita dan tangisan yang sedang dipikul oleh bangsa ini menuju ke puncak kemenangan iman. Karena itu bangsa Papua, walaupun kita mendapat tantangan, ancaman dari baik yang terlihat maupun tidak terlihat melalui sistem yang sudah tertata, tapi kita kuatkan hati dan iman karena banyak yang Tuhan panggil tapi sedikit yang Tuhan pilih. Ya, yang sudah direncanakan akan memasuki puncak. Dan ini ada seorang ibu, karena memang perjalanannya menaiki puncak. Di situ sedikit ada terjal sehingga ada yang sudah tidak sadarkan diri, dan para panitia, para petugas medis dan juga pihak aparat sedang mengotong bawa turun. Karena memang perjalanan ini memang cukup menantang, dan ini adalah perjalanan iman. Jadi ada yang sudah pincang, dan ini seorang ibu yang pincang. Ini menandakan bahwa pengorbanan bangsa ini, bangsa Papua, banyak yang telah gugur dalam medan perjuangan ini. Kita sudah berjuang sudah 64 tahun, dan seorang ibu yang sudah pincang, belum sampai di puncak dan sudah pincang. Ini menandakan bahwa pengorbanan darah dan air mata yang sudah menetes untuk mencapai ke puncak. Dan ini memang pengorbanan besar yang sedang dibayar oleh bangsa ini untuk menuju ke puncak kemenangan iman. Ya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam perjalanan ini, dan indah pada waktunya Tuhan akan mewujudkan rencananya di atas tanah ini. Karena itu kita harus sadar, kita harus bertobat dari salah dan dosa kita. Kita juga harus solid, kita juga harus bersatu, semua komponen yang ada baik dalam negeri dan luar negeri, komponen adat, komponen agama, pimpinan gereja, dan juga komponen politik baik yang dalam negeri luar negeri. Kita harus bersatu karena darah dan air mata banyak yang menetes. Ya, Tuhan, please bisa komentar sedikit tentang perjalanan ini. Baik, luar biasa ini, sekitar 1000 tangga. Kita tahu ini sudah 1 abad dari Nubatan Isaka ini. Kita tidak tahu apa maksud dari
apa yang dikatakan oleh Isaka ini bahwa bangsa ini akan bangkit memimpin bangsa ini sendiri, sekalipun banyak bangsa dengan kepintaran, kebijaksanaan dan marifat bangun bangsa ini, tapi bangsa ini akan bangkit membangun dirinya sendiri. Kita tidak tahu kapan nubuatan itu akan terwujud, tapi kita mempunyai harapan, iman bahwa apa yang dinubuatkan oleh Isaka ini itu akan terwujud dalam generasi bangsa Papua yang memahami maksud dan kehendak Tuhan di atas tanah ini, di atas negeri ini. Saya pikir itu saja. Hari ini hari Jumat 24 Oktober 2025. Pada hari 25 besok 25 Oktober 2025 kita akan merayakan 100 tahun atau 1 abad nubuatan Isaka ini. Terima kasih. Ini dari refleksi dari Bung Christianus Togopia. Terima kasih banyak. Ini kami masih ada tunggu teman kami. Oke, kita tunggu di atas ya. Terima kasih. Tiga posko kakak. Siap. Kakak terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ini di sini ini jalan yang lama. Jadi tadi 2 pos telah dilalui. Ini jalan lama. Ini jalan yang sedang dibangun. Ini yang putar tangga terakhir. Ini pos yang ketiga. Terima kasih. Ini jalan yang sudah diaspal, jalan yang baru. Ini tangga yang terakhir. Kami masih menunggu rekan kami yang masih sedang dalam perjalanan. Kami harus tunggu di atas. Oh, Bapak, permisi. Ya. Tarik nafas dulu. Ya, silakan. Ada komentar? Ini dengan siapa? Dengan Alfred Manpiober. Alfred Manpiober. Yes. Ini lambang apa ini? Jati diri saya. Jati diri saya. Jati diri siapa? Saya sebagai putra Papua. Putra Papua. Ya, dan sebagaimana nubuatan Isaka ini, Ya. bahwa disinilah peradaban orang Papua, bahwa bangsa ini suatu saat akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri, dan kita ini putra daerah, putra Papua yang akan bangun negeri ini atau bangun bangsa ini. Itu keyakinan kami, dan ya dan amin. Cepat atau lambat pasti terwujud. Amin. Terima kasih banyak. Jadi lambang ini Identitas. ya identitas. Kalau yang tangan ini, yang genggam ini apa? Perjuangan. Perjuangan. Yes. Tekad. Bulat dan bersatu solid. Terima kasih. Dengan siapa ini? Dengan Alfred Alfred. Mereka Manpiober. Oke. Terima kasih. Selamat semua. Ya. Yuk. Ya, terima kasih. Ini dengan adik siapa? Rosli. Oh, masuk dalam panitia. Oh ya. Sudah Dari Pramuka. dari Pramuka ya. Asli di mana? Di bawah. Oh, di bawah sini. Dari tadi jaga di sini ya. Iya. Untuk arahkan para pengunjung di sini. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama. Yo. Pardi Manajan.
Ya. Ada pesan? Ada kata-kata? Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Yo Ade? Sama, tetap semangat. Ya, tetap semangat ya. Ya. Semangat dalam Dalam perjalanan menuju menuju puncak. puncak. Ya. Puncak apa? Inspirasi kah? Kemenangan. Ya, puncak inspirasi, puncak kemenangan. Luar biasa. Oke, hormat. Ya, makasih, hormat. Kami masih menunggu rombongan kami yang sedang dalam perjalanan. Sebelum masuk kami ke batu peradaban di puncak, kami akan menunggu rekan kami yang sedang dalam perjalanan. Kita tunggu di sini. Ya. Tetap sungguh. Bagaimana? Sudah sampai di atas? Sudah. Bagaimana kesan? Ada pesan-kesan? Ada 1-2 kata. Pesan kesehatan dan jaga sampai umur panjang bisa kembali. Bisa kembali lagi. Ya, tetap semangat ya. Ya, tetap semangat, jaga diri supaya tahun-tahun yang ke depan bisa datang lagi untuk mengambil inspirasi di tempat ini, tempat yang bersejarah. Pendeta Yesus Samuel ini telah meletakkan batu peradaban dan kita sedang berjuang untuk memasuki puncak kemenangan. Tuhan sertai kita dalam perjalanan ini, Tuhan beserta kita. Ya, tunggu mereka di sini. Amin. Amin. Ini dari Salam. kepala burung. Dari kepala burung. Aifat. Ya, ada pesan untuk bangsa kita, bangsa Papua. Ini Hal dengan yang Bapak pertama. siapa? Ini dengan Ketua Kelas Aifat, Nama? Pendeta Siprianus Hasem. Ya. Oke. Pesan dari kami, kaum muda, Ya. mewakili yang pertama, ini tempat peradaban untuk membentuk karakter dan iman orang Papua. Ya. Yang kedua, kita orang Papua mau maju, mau berkembang. Hal yang pertama harus bertobat. Yang kedua, bertobat itu dalam segala aspek. Baik gereja, pemerintah, pedagang, nelayan, kita harus takut Tuhan. Yang ketiga, kita ikut apa yang dikatakan Yesus Samuel ini di tempat ini. Lalu orang Papua itu hebat. Seketika dia percaya diri, merubah bangsanya sendiri, memimpin bangsanya sendiri, dan semuanya akan ditambahkan Tuhan untuk anak cucu, keluarga, dari suku mana saja. Yang penting bertobat. Amin. Itu. Yang berikut, mengapa Kain itu dia pintar? Dia sastra urutan 4 dunia. Yang pertama dia takut Tuhan, Tuhan berikan dia hikmat untuk melakukan suatu pertobatan. Untuk orang Papua itu harus bertobat, mengikuti teladan karena dia ajar adalah firman Allah. Di sini bukti meninggalkan sejarah bagi kita orang Papua itu banyak. Yang hari ini kita pakai adalah Mazmur dan nyanyian rohani. Itu yang menjadi satu bukti, sekalipun saya mati, anak cucu dia pasti menyanyi lagu itu. Dan saya hari ini datang ke sini, saya menyaksikan kalau bukan tempat ini, kami tidak seperti ini. Kami anak negeri. Saya masih muda, 50 tahun tapi saya pimpin gereja ini. Saya satu-satunya anak laki-laki. Tidak ada lain dari itu. Dan harus saya datang ke sini. Orang di sini saya minta, tidak boleh selesai datang lalu hanya kembali ke tempat ini. Di Sorong dia bisa bekerja, di Jayapura dia bisa kerja, memberikan kesaksian iman. Saya dari Etumeri. Tapi perintah Kaini, orang dari sini, orang dari Papua, bangkit dan memimpin bangsanya sendiri. Dia bisa jadi gubernur di Sorong, kenapa tidak bisa?
jadi bupati, kenapa tidak bisa di Wamena, di Lebak Balin, di mana-mana harus kita orang Papua memimpin bangsa ini sendiri. Tidak boleh bikin kotak-kotak, tidak boleh bikin ini dan itu, tidak boleh. Kita kulit hitam, rambut keriting. Tuhan Allah mengutus ini yang kita datang di sini. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati generasi di tempat ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua orang Papua Amin. menjadi bangsa pilihan Allah. Dan Amin. kita lah pembangkit iman, motivasi untuk keselamatan bagi keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Luar biasa. Amin, Salam, amin. salam. Shalom. Hormat, terima kasih. Ya, saya ke atas. Hormat, hormat. Ya. Ini kesaksian iman dari seorang pendeta, Bapak Pendeta dari Sorong. Ya, Bapak Pendeta Asem. Ini kami masih menunggu rombongan yang telah kami datang sama-sama. Sedang dalam perjalanan dan kami harus menunggu sampai mereka tiba di sini supaya kami sama-sama masuk. Ya, selamat Bapak. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Amin, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Ada pesan untuk negeri ini? Ini dengan Bapak Pendeta, Bapak siapa ini? Dengan Bapak Ketua Klasis GKI Haimaru, sangat bersyukur untuk Tuhan atas hikmatnya kepada Pendeta Ishak Somarke ini dengan ikrar dan sumpah janji berkat untuk orang Papua pada tanggal 25 Oktober tahun 1925. Sekalipun orang dengan ilmu, hikmat dan kepandaian tinggi tidak akan memimpin bangsa ini akan bangkit dan memimpin bangsanya sendiri. Amin. Dan janji berkat itu akan genap pada tanggal 25 Oktober tahun 2025, mencapai usia 1 abad bagi kita di tanah dan negeri Papua yang tercinta ini. Terima kasih. Amin, amin. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Ini masih menunggu rombongan yang ada datang. Siap, siap. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Ini selesai. Detail dong lain di situ. Iya. Oh, dekat di situ ya? Ya. Iya. Ya, batunya ada di sini ya. Batu besar sekali. Ada kesan, ada pesan Oh, bisa. untuk negeri ini. Ya. Ya. Seperti nubuatan Yeskene, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Walaupun orang lain datang untuk mau merebut harta, kekayaan, Amin, dan amin, segala macam, tapi itu pun tidak akan bisa. Amin, amin. Karena hanya orang Papua ini akan Amin. bangkit untuk memimpin dirinya sendiri. Dalam nama Yesus. Sekarang banyak orang melihat ke tanah Papua, khususnya dalam harta benda begitu kaya di tanah ini. Ya, Oleh sebab itu orang yang bekerja dengan jujur yang akan melihat tanda heran yang satu. Kalau orang hanya bekerja dengan mencari kepentingan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Karena Tuhan pasti akan menghancurkan cara-cara yang jahat. Demikian. amin, amin. Salam 1 abad untuk negeri tanah Papua. Nubuatan Yeskene. Walaupun banyak orang punya hikmat, marifat dan segala macam untuk memimpin bangsa ini tidak akan bisa, kecuali bangsa ini akan bangkit untuk memimpin dirinya sendiri. Haleluya. Demikian kata-kata Yeskene yang saya kutip. Amin, Demikian, amin. Salam, Ya, hormat. luar Wah, biasa. wah, 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 Nagona. wah, 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 Sudah. wah, 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 wah. Luar biasa. Kakak dari daerah mana? Dari Deyai, Oh, dari Paniai, dari Deyai. Saya Ya. teman banyak dari, ada juga dari Paniai. Ya, Dosen juga ada yang dari Paniai juga. oh ya. Eh, Ada asalnya dari mana ini? saya Kei, Oh ya, ya. terus dulu kuliah di Uncen Oh, 2011, 2011 ya. terus selesai 2016, terus 2018 sekolah pendeta lagi. Oh, sekolah pendeta Iya, lagi. di ISKN, Oh, di GKI ST. ISKN. Ya. Selesai 2022, terus sekarang ada vikaris. Oh, vikaris Iya, di di ya di ketua kelas yang tadi oke. baru bicara Oh, itu, baru Ayamaro. bicara ya. Iya. Luar biasa. Seperti
Terima kasih. Jadi kami tahu sejarah perjalanan bangsa ini. Ya, benar. Sebelum bangsa Papua menjadi guru dan juga menjadi pendeta, gembala, Ya. pastor dan lain-lain, itu para misionaris mereka datang di sini dengan membawa para guru, para tukang, terus para katekis, pendeta, Betul. terus si gembala, dari evangelis itu dari Kei. Dari Kei pertama itu Kei, setelah itu baru diambil juga dari Jawa, tapi Jawa itu satu-satu, tapi Kei itu banyak. Kikan dekat toh, Ya, dekat dengan sini. betul. Jadi banyak ya dari Kei itu banyak yang berjasa untuk negeri ini. Ya. Jadi dari mereka bisa mencetak orang Papua, sehingga orang Papua bisa mengkaderkan sesama orang Papua. Amin. Ya, sehingga kita sekarang sama-sama mau merayakan 100 tahun nubuatan ISK ini. Benar. Jadi sejarah itu dia akan katakan yang benar, walaupun Benar. dong ini bolak-balik bagaimana, tapi Tidak bisa. tidak bisa. Jadi itu sesuatu Sejarah yang sudah dibuatkan. sudah dinubuatkan, dan kami berhutang budi kepada bangsa-bangsa yang lain dari suku-suku lain yang pernah datang di sini, yang bisa membantu kami, bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung, dan juga bisa melakukan hal-hal yang lain. Kan memang kakak ya, ada dua tujuan saja orang datang di Papua. ya, Membangun tanah Papua atau mencuri hasil yang ada di tanah Papua. benar. Kalau yang pertama kita membangun. Ya, Kalau yang mau mencuri itu nanti pasti akan hancur. hancur sendiri seperti kata-kata nubuatan Ya. ISK ini. Betul sekali. Ya, luar biasa. Jadi tujuan itu begitu. Ya, jadi ada dua motif. Ya. Ada yang untuk mau menolong, Membangun, ya. ada yang mau menghancurkan. Menghancurkan. Ada yang mau membangun, ada yang merusak. Ya, seperti itu. Jadi yang merusak dia akan kena akibatnya. Pasti. Terus yang dia akan mau menolong, membangun, Ya. dia akan mendapat berkat. Betul. Ya, dari tanda heran yang satu ke tanda heran Yang yang lain. yang lain. Seperti Semua sudah digenapi toh. ya, terima kasih banyak. Oke. Seperti itu, Ya, kakak. hormat. Terima kasih banyak. Terima luar kasih. biasa sekali. Ya, Kakak hormat. berlipat. Wah, Ya, ya. wah. Wah. Luar biasa. Hormat. Ya, kami masih tunggu teman. Ya, hormat. Terima kasih banyak. Ya. Siap, kakak. Ya, hormat. Kakak. Hormat. Yo. Hormat, hormat. Itu jalan potong. Anugerah. Jalan potong dapat itu. Orang ada di sana. Yo. Salam. Kami masih menunggu teman-teman kami di bawah. Ya, hormat. Sampai jumpa. Ade. Dah. Oh. Yuk. Ya Bapak. Luar biasa. Luar biasa. Kebanggaan orang Papua. Ya, luar biasa. Di sini tepatnya ada mendidik orang dari Ya. masa kanibal kan? Ya, ada kata-kata untuk hari ini untuk bangsa Papua dengan Bapak siapa ini? Saya Jack Marey dari Jack Nabire. dari Nabire. Oke. Ya. Saya melihat ada dua hal yang terjadi di Wondama. Itu kaitan dengan batu peradaban yang di bagian bawah itu Isaac Semel mengajarkan anak-anak untuk baca tulis, dan di atas gunung lebih kurang 600 meter dari bawah kita harus daki dengan tangga yang hampir 1000 tangga, dan di atas batu ini dia datang untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Menurut saya karena di bawah dia memberitakan Injil bersentuhan dengan budaya orang lain. Dia orang putih, orang Papua hitam. Dia makan roti, orang Papua makan sagu. Dan itu konteksnya berkontras dan bertolak belakang. Dan apa yang dikerjakan dia rasa bahwa sulit.
orang Papua menemukannya. Itulah dia naik di atas bukit ini untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Cerita itu sama dengan Musa naik ke atas bukit, sama dengan Yesus juga naik ke atas bukit. Dan Yeskiel lakukan itu juga di atas bukit. Dan itu terjadi, sesuai itu berkembang apa yang dikerjakan. Di titik itulah kita mendapat sesuatu yang baik. Orang Papua mendapat nilai baru, pendidikan, pengetahuan, dan terus berkembang. Dari sini anak-anak yang lulus atau tamat dari itu Meri dibagi berdasarkan jurusan kemampuan anak. Ada yang pergi ke Osiba di Yoka, itu pemerintahannya. Ada yang pergi ke LTS, STM. Dia lihat, dia baca kemampuan anak di sini. Dan itu terjadi. Dan hari ini kita memperingati 100 tahun. Hari ini 100 tahun, nanti besok 101 tahun apa yang terjadi? 100 tahun kita sudah lewati, kita sudah lihat toh. 100 tahun apa yang terjadi terhadap kita. Dan bagian-bagian itu Tuhan suka kasih. Seluruh Papua anak-anak sudah jadi pejabat. Dan dia kasih pesan toh. Tidak bisa orang lain datang membangun kita. Kecuali kita sendiri yang bangkit, memimpin kita sendiri. Itu dia lakukannya. Dan menurut pemahaman saya itu sudah isinya kenapa dia bisa naik di atas bukit ini. Untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Dia sendiri tidak mampu itu. Dia memberitakan firman Tuhan, orang di Wondama percaya suanggi, setan, kontras itu. Di dalam ketidakmampuan dia minta kekuatan kepada Tuhan, dia cari. Nah itu nilai itu. Hari ini 100 tahun, besok itu 101 tahun. 101 tahun itu dia pun nilai akan berbeda toh. Ya, apakah 100 tahun itu kita membawanya ke kita membawa sifat kita yang 100 tahun ke 101 tahun. Sifat membunuh, merusak, membinasakan satu yang lain. Injil diberitakan 100 tahun. Diberitakan waktu yang sama pendidikan itu berjalan. Bapak dua, kita dua yang diajar dari titik itu. Bukan orang yang mengerti baru datang ajar. Tidak. Dari tidak tahu apa-apa menjadi. Mungkin itu pemahaman saya untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ya. Hormat. Itu pemahaman. Silakan bisa dipahami menurut kita masing-masing. Ya, terima kasih. Menurut Ya. saya. Terima kasih Bapak. Hormat. Siap. Hormat. Sukses. Yang benar dibikin salah. Saya ikut ini. Ada laki-laki yang tadi sana dulu. Siap belakang. Di dalam doa Yeskiel di kalimat-kalimat terakhir dia juga bilang itu bukan maksud Tuhan. Kalau ada penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, dia sudah berada di pesan itu juga. Itu bukan maksud Tuhan. Baca dia kata-kata sudah dibilang. Tadi saya bilang ke Bapak dulu. Dia naik ke sini. Dia cari apa sebenarnya? Ada alasan apa? Ada dalil apa yang dia Saya buat? juga bingung, baru dengan medan yang waktu seperti begitu. Situasi tidak bisa maju seperti begini. Ini kan dibuat tangga. Yang waktu manual itu. Ya di hutan-hutan kan. Ya, masih hutan yang entah mungkin dia ada rentes duri kah, kayu apa itu. Dia naik kan. Tadi saya bilang ke Bapak dan dua. Dia memberitakan Injil, dia bersentuhan dengan orang Papua yang tidak sejalan dengan budaya dia. Dia orang putih, orang Papua yang diberitakan orang hitam. Dia makan roti, orang Papua makan sagu. Dia memberitakan Yesus yang ganteng, mancung. Orang Papua percaya suanggi dan setan. Itu kontras. Sampai dia rasa tidak puas dan dia rasa tidak percaya diri. Dia minta kekuatan naik di dalam ketinggiannya. Ingat, Musa naik ke atas bukit. Yesus juga lakukan itu, naik ke atas bukit. Berdoa inspirasi itu di atas ini. Terjadi, dia susah turun dari sini langsung Serui, Jayapura, pendidikan jalan, Osiba jalan luar biasa. Yang tadinya terbelenggu akhirnya terbuka semua. Inspirasi itu, pendekatan dalam budaya. Ya? Kalau terus bicara begini kan cara pandang orang. Cara pandang memang sudah bilang kita akan bangkit kok. Amin. 100 tahun besok 100 tahun. Pasti akan ada mujizat. Harus mujizat. Dan kejadian di seluruh dunia nih ketika setiap 100 tahun itu selalu pasti ada mungkin ada perubahan. Misalnya COVID-19 sih. 100 tahun yang lalu tuh apa kusta, malaria apa yang bikin ini sekarang 100 tahun. Mudah-mudahan ini tahun kami merdeka. Haleluya. Amin. Itu super doa juga tuh. Amin. Itu super doa. Tidak bisa orang lain kecuali kita ini sendiri yang harus bangkit memimpin diri kita. Dan itu dia super doa. Dia bukan menghadapi baru dia lihat baru dia doakan kita, tidak. Selamat datang Tuan Tamuni. Kami masih menunggu untuk masuk ke puncak. Hormat. Ya, kita tunggu. Hormat. Wisata alam,
wisata religi. Ya, Ini harusnya bikin satu buku kecil yang ya. misalnya orang dapat bisa. Kata-kata dulu. Ada pesan, kesan. Sungguh luar biasa kita punya tokoh kebebasan. Dia punya tempat doa menjadi tempat untuk tanah ini untuk menjadi bebas. Kita dapat terang. Tokoh pakinya dari jalan berapa meter kita bisa kedaki dan kita bisa tiba tempat ini. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa diinjak sini. Luar biasa. Wah. Luar biasa. Hanya dengar-dengar cerita aja, Tas. Ya. Biasa dengar-dengar cerita ini, tapi saya sendiri bisa menyaksikan. Luar Ini biasa. satu kenangan yang luar biasa. Tanggal Tanggal 24 bulan Oktober 2025. Terima kasih. Hormat. Terima kasih banyak. Wah. terima kasih. Hormat. Ya, selamat datang. Ya, ini sudah. Ya, hormat. Sedikit lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 tanggal lagi. Tapi rahasia ini dia bertolak belakang dengan kita punya itu apa? Logika. Kalau jalan sampai di selasir yang di situ capek sampai tidak bisa, tidak boleh berdiri, harus lari. Sampai di atas, lari sampai di atas itu dia punya yang capek itu hilang. Itu rumus. Saya kira anak-anak gunung itu tahu, saya belum tahu itu. Luar biasa ini. Nanti dalam ini pakai tangga nih ya. Wah, Pak Markus, hormat Tuan Markus. Ya, ada pesan kesan untuk bangsa Papua. Hari ini kita bawa kemenangan. Ya, puji Tuhan. Bangsa ini akan memimpin dirinya sendiri. Luar Hari ini biasa. 100 tahun sabda yang ditinggalkan Nabi Papua, Ya, Ishak Samuel Kenya itu akan hidup. ya, Dan apa yang dia tinggalkan itu, ya, kami pun tanggung jawab mewujudkannya ya. dalam bentuk Terima kasih. Papua. Ya, Papua, merdeka. Terima kasih banyak. Ini rombongan yang kami datang dari Jayapura. Ada yang sudah mencapai di sini. Terus ada pelaku di sini, lahir besar di sini. Ada pesan kesan untuk bangsa Papua. Ya, sesuai dengan pesan Kene 100 tahun lalu dia bilang bahwa bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Dan Amin. itu sedang terjadi dan akan terus terjadi untuk bangsa Papua. Ya, Tuhan memberkati. ini dengan Bapak dosen, Saya Handro Lekito, lahir di Miai ya doktor ya, tahun 1969. pengajar Di antropologi. antropologi di Uncen. Nah, Ya, terima kasih Bapak sudah menemani kami, rombongan dari Jayapura. luar biasa. Kami ada yang tiba duluan, ada yang dari belakang, dan itulah gambaran perjalanan bangsa Papua. Dan terakhir bangsa Papua harus bergandengan bersama dan masuk. Luar biasa. Dan ini, Terima kasih banyak. Ini bukti kemenangan. Ya, ini bukti kemenangan. Kita naik Ya, luar biasa. ke gunung Ya, inspirasi. luar biasa. Pak Bobi andalan. Hormat. Tapi Bapak lihat yang di depan sana jadi. Ya. Hormat. Sana ada. Lihat sementara dulu. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk nubuatannya. Hormat Bapak. Ya, selamat. Terima kasih banyak. Ya. Ini sudah detik-detik terakhir, sudah sampai di puncak, di puncak peradaban di Miai di Autumeri Wondama. bawa kamera yang canggih. Oke. Berapa untuk ya? Ada 4. Oke.
Oke. Kita rapat. Oh ya, Bapak di tengah. Bapak di tengah, ya. Bapak pegang dulu, nanti selesai foto baru saya foto lagi ya. Ya, Luar biasa. Minta maaf yang dari sana sabar sedikit. Sabar, ya. Foto Bapak dong. Bunda yang andala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mari silakan lewat sini. Oke, salam semua. Ya, siap. Ya, ya selamat sore. Selamat sore. Ya. Ya. Mari, silakan gabung. Hari Bunda mainkan. Nonton panitia juga. Sabar dulu ya. 2 Ya. menit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, sabar lagi Bapak. Oh, oke, baik, siap. Oh, penonton tuh yang ada ya tarik jadi sampai pasar. Oh, begitu ya. Pandang. Ya, mari. Bapak beli kasih. Ah, sudah. Tembus daun pandang masuk. Oh, begitu ya. Anak udah kasih. Oke, sip. Merdeka. Merdeka dalam iman. Dua. Oh ya aja. 3. Merdeka. 1, 2, 3. Luar biasa. Ya, wah. Wah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Salam. Tuhan berkati. Ya. Kami dari komunitas medis Papua. Oh, medis. Papua tanpa batas. Kami ini datang juga sebagai peserta. Tapi kami juga Melayani. begitu. Jadi orang medis tapi hanya terdiri dari orang Papua saja. Dan dari Papua untuk kami orang Papua. Saya cuma kasih tahu kamu itu orang-orang hebat. Oh, siap. Yang Ada- kamu tidak tahu dong siapa, tapi nanti kamu tahu. Nanti kita cari Bagus. Makanya kita foto. Ada pesan-kesan untuk bangsa Papua? Kesan-kesan silakan Rafael. Ya. kita harapan kalau komunitas medis kami Ya, berharapan apa? semoga dari peradaban satu abad ini 100 tahun ini Ya. mulai dari Wandama pemulihan kesehatan seluruhnya untuk masyarakat Papua. Amin. Seperti begitu. Amin. Dan tidak ada lagi orang yang sakit yang menderita di tengah hutan dimanapun harus kita jemput, kita bawa. Ya. Yang tertinggal itu supaya dilayani semua. Begitu Bapak. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Oke, Ya, hormat. terima kasih. Ya. Hormat. Ya, ini nih. Ini yang dikatakan batu peradaban di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami menginjakan tempat ini. Ayo, foto dulu kaya. Ya, pemulihan silakan. Ya. dari tempat ini sesuai dengan nubuatan pendeta ISK ini adalah batu peradaban. Di atas batu ini pendeta ISK berenung, mengambil inspirasi
dan juga bernubuat tentang masa depan bangsa Papua. Dan batu inilah yang dikatakan batu peradaban. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1925, Pendeta YSKN menubuatkan di atas batu ini saya meletakkan peradaban bangsa Papua, meskipun orang yang punya hikmat, marifat, dan pengetahuan yang tinggi datang membangun negeri ini, tapi mereka tidak akan mampu. Suatu saat bangsa ini akan bangkit untuk memimpin dirinya sendiri, dan di atas batu ini beliau meletakkan peradaban bangsa Papua. Dan di tempat inilah Pendeta Samuel Kaine melahirkan banyak lagu-lagu, banyak mazmur, banyak nyanyian yang ada di dalam seruling emas. Dan juga ada penglihatan Pendeta YSKN tentang kota emas yang diperankan dalam dua tokoh, yaitu Tom dan Regi. Dan inilah batu peradaban. Dan hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2025, dari berbagai utusan pengunjung dari tanah Papua dan juga dari luar Papua sedang mengunjungi tempat ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan akan wujudkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Semoga pemulihan terjadi di atas tanah ini, dari tempat ini, di Bukit Peradaban, Bukit Autumeri, Miyei Wondama. Dan perubahan itu, pergerakan itu, pertobatan itu, kesadaran itu, persatuan itu mulai dari tempat ini ke seluruh tanah Papua. Terima kasih. Demikian perjalanan kami untuk mengunjungi tempat ini, di dalam nama Bapa, di dalam Anak, dan di dalam Roh Kudus. Biarlah terjadi seturut kehendak Tuhan di atas tanah ini, tanah yang diberkati, tanah Papua, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Salam dari dekat Bukit Autumeri, Wondama. Kami mengucapkan salam untuk bangsa Papua dari Gaksorong sampai Samarai Penge. Tuhan memberkati kita semua. Oke, ini sendiri dulu kan? Itu lagi sudah miringnya dari spot yang lain. Udah kamu ketemu satu kali. Mari, sini balik foto. Oke, satu kali lagi. Batang. Ya, masuk mengkoba. Kita pakai foto aja. Yesus berikan kami, Yesus ampuni kami. Salib Yesus berikan kami. Yesus berikan kami. Kita aja ya. Yesus darah Yesus berikan kami. Darah Yesus lindungi kami. Darah Yesus patahkan kuasa kegelapan, kuasa kehancuran yang ada di atas negeri ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan dihancurkan, kuasa kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah pemulihan terjadi dari negeri ini, dari Bukit Autumeri Wondama, di atas di batu peradaban Wondama.
yang terjadi. Haleluya. Amin. Jadi mungkin paling sedikit 200-300 orang yang naik di atas ini tuh. Pak Bobi yang jalan? Luar biasa. Ini dari bawah semua rekap. Saya cerita Pak Bobi penuh itu. Ya, kenangan untuk hari ini. Sampai sekian tanggal 24 Oktober tahun 2025. Dari Bukit Aitumeri. Dari Bukit Autumeri, Miyei Teluk Kondama. Tuhan memberkati kita semua. Kita menang. Kita menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ini Dewan Adat sudah ada di sini.